Oke, pagi teman-teman. Pagi. Kok lemas, nggak ada suaranya? Pagi. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Quality. Yeay, gimana udah pada sarapan? Belum. Belum. Bangun. Kirim. Bang Acil belum sarapan tuh. Belum Belum kedua kali ya. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih di hari Rabu ya. Kayaknya kita udah berapa minggu nih kita stay at home. Ada yang tahu nggak kita udah berapa minggu? Ada yang ngitung nggak? Aku sih udah dari tanggal 15 Maret. 13 Maret. Dari pertengahan Maret ya, Sasa ya? Dari 13. Oke, kalau berarti aku dari udah mau 6 minggu ya? Dari akhir Februari, karena pada sakit, jadi udah dari minggu ketiga Februari udah di rumah. Oh, berarti udah 8 mingguan ya? Udah 2 bulan tuh ya? Lumayan Mas ya? Anto udah lama banget kayak Mas Anto. Mas Anto, Mas Anto udah Pak Anto udah 9 dari bulan. tahun 2020 Januari. Tinggal nunggu hari kayaknya Mas Santa. Iya, tinggal lahir aja. Mana tuh? Oke. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung ya. Pagi ini kita mau acaranya nih seru juga nih. Karena terutama buat yang baru-baru kepengen tahu gimana sih jalanin bisnisnya Prudential ya. Nah, ini kita lihat dari sisi dan kacamata anak-anak muda nih ya, dari yang dinamakan kaum milenial. Nah, kaum milenial ini kan mereka punya ide-ide kreatif dan menjalankannya juga dengan cara mereka sendiri, dalam arti tetap mengikuti sistem tapi juga tidak kaku dan punya ide-ide kreatif di lapangan, dan bagaimana caranya membangun marketnya ya. Mungkin kebanyakan juga dari kalangan yang masih muda-muda juga, gimana juga kalau masih muda belum punya banyak uang, gimana mau menyisihkan buat proteksi keuangan. Nah, ini pasti ada cara-caranya nih ya dari para milenial. Nah, nanti kita dengarkan. Sebelumnya ada baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, saya bacakan naskah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Tuhan kami atas segala rahmat dan keberkahan yang tak putus Engkau limpahkan. Kami bersyukur dengan rasa syukur yang terbaik atas kesempatan kami ada di bisnis ini. Pertemuan kami di grup ini dan perolehan dari setiap pencapaian kami. Jadikan kami para leader dan agen menjadi jalan berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan kami, wujudkan harapan setiap diri dalam penyelesaian setiap target. Jadikan grup INA menjadi sarana terbaik bagi kami untuk mencapai kebahagiaan secara finansial, sosial, dan spiritual. Semoga Tuhan membenarkan setiap doa dan usaha kita, dan semoga kiranya Ia melimpahkan keselamatan dan berkat bagi diri dan seluruh bangsa Indonesia, dan semoga kita semua selamat, sehat, dan bisa melalui masa wabah ini dengan segera dan kembali beraktivitas seperti semula ya. Amin. Oke, kita akan masuk ya. Saya sebagai moderator juga nih teman-teman. Jadi aku langsung aja nih persilahkan narasumber kita. Halo Elda. Silakan Halo. langsung masuk. Halo. Suara aku jelas gak, Bu Novi? Jelas Halo. sih, cuma rada menggaung ya? Rada gaung Enggak, ya? apa aku aja? Cek. Coba ulang. Cek. Pagi, teman-teman. Pagi. Oke. Jelas. Iya, Jelas ya? Oke. Iya. Halo Elda, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan ya. Iya, terus apa? Kita kan pagi ini mau ngobrol-ngobrol nih. Waktu itu kan pernah ya kita mengadakan session yang serupa ya. Iya, betul. Pasti kantor ya, Bu Lavi ya. Iya. Waktu itu rame-ramean. Iya, waktu itu
kita buat menjadi non face to face ya, jadi virtual. Tapi mudah-mudahan nggak kalah serunya ya dengan yang pertama. Ya mudah-mudahan ya bisa tetap memberi semangat buat teman-teman semua. Yeay, amin. Oke, nah Amin. Elda boleh dong cerita, pengen tahu nih, Elda tuh lahiran tahun berapa sih? Masih bisa dibilang milenial dong, masih banget ya. Boleh nggak di-disclose tahun lahirnya? Jangan, yang lain jangan merasa jadi tua ya, nggak apa-apa kok. Tahun 2000 kayaknya Mbak Lavi. Tahun 2000. Serius? Enggak. Maunya sih gitu ya. Si Wilson kayaknya paling tahu deh umur saya. Iya ya, yang mudanya masih tambah pengen muda lagi, apalagi kita ya kan. Nah, di sini juga ada ada gereja saya si Natal ini. Dia baru yang 17. Oh, halo. Apa kabar? Ada lagi yang baru nggak? Mungkin disapa dulu nih. Tadi Natali ya? Ya, kalau Wilson udah sering ya Bu Lavi ya. Nggak usah disapa lagi. Oh, oke. Kalau Mary tuh ada yang namanya Mary? Kayaknya itu agennya Rusli deh. Oke. Halo. Itu baru juga ya kayaknya ya? Di sini juga ada agent Pak Dedot ya. Itu juga cukup baru juga. Tahu yang sesi yang pertama waktu kita belum lockdown ini belum datang ya Pak ya. Jadi ini akan menarik banget nih buat Bapak insya Allah ya. Oke. Nah, sebelumnya Elda, sebelum kita lanjut lagi, boleh cerita background nggak sih sebelum gabung di Prudential kegiatannya apa? Putus-putus Lavi. Ya? Oke, Elda, kegiatannya sebelum gabung di Prudential bisa diceritakan backgroundnya, apakah employee, apakah sudah menjalankan bisnis? Ya, aku waktu dulu sebelum di Prudential itu karyawan, Bu Lavi. Ya. Jadi emang murni karyawan ya, nggak pernah jadi bisnis gitu atau buka usaha belum pernah. Tapi papi mami aku latar belakangnya sebenarnya pengusaha gitu. Oke, usaha. Oke. Ya, cuma karena papi mami aku tuh waktu usaha kan saya lihat naik turun ya, Bu Lavi ya. Jadi kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi mungkin papa saya tuh nanamin mindset ke saya itu adalah kamu mendingan nanti kalau udah lulus kuliah cari kerja biar dapat income-nya tuh stabil gitu. Yeah. Jadi diajarinnya kayak gitu, Bu Lavi. Oh, jadi udah diarahkan justru ya? Ya, gitu. Oke. Nah itu apa karyawan di mana kalau boleh info atau mungkin industri apa gitu? Oke, kebetulan kan saya kan lulusannya teknologi pangan ya. Oke. Dari Universitas Pelita Harapan ya, UPH. Nah, jadi pas begitu lulus ya memang inginnya saya pasti idealisnya ya, semua anak muda maunya kalau begitu lulus kuliah ngejalanin pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita. Ya, jadi saya waktu pas abis lulus itu memang kita cari kerja, ya cari kerjanya itu ngelamar ke perusahaan-perusahaan makanan ya. Cuma ternyata nggak jaminan Bu Lavi, walaupun kita kuliah di universitas yang cukup terkenal pun cari kerja itu nggak gampang gitu. Yeah. Jadi pas waktu saya lulus dari kuliah itu saya butuh waktu sekitar kurang lebih 6 bulan lah baru bisa dapat pekerjaan. Jadi 6 bulan tuh masih nganggur ya, cari-cari terus ya. Betul gitu. Jadi nggak gampang. Makanya kalau misalnya orang berpikir mindsetnya cuma sekarang itu kuliah lulus terus cari kerja, kadang nggak segampang itu. Nah, waktu saya lulus pun dapat pekerjaan pun itu karena saya ada kenal sama yang punya, maksudnya yang kerja di dalam perusahaan tersebut ya, Bu Lavi. Jadi ada referensi betul. Yeah. Nah, baru dipanggil tuh Bu Lavi ya, waktu kita kasih CV gitu. Yeah. Nah, dan begitu kita karena udah desperate ya, maksudnya udah nganggur lama ya, jadi apapun kita terima aja gitu ya. Walaupun di situ gajinya kecil atau pekerjaannya
maksudnya apa ya, nggak ada masa depannya ya menurut saya ya. Cuma namanya kita biar dapat kerja kan, ya udahlah gitu, terima aja. Ambil dulu gitu ya. Betul. Iya. Oh. Ya cuma ya begitu Bu Lavi, ketika kita jadi karyawan kan kita harus melihat masa depan ya, karir ya maksudnya. Saya melihat bahwa waktu itu saya masuk di perusahaan sosis ya. Di perusahaan sosis saya digaji itu, gaji awal pertama saya kerja adalah 1 juta Bu Lavi. Oh, oke. Ya, Itu tahun itu berapa ya? tahun 2010. Oh, 2010 gaji awal 1 juta. Betul, 1 Oke. juta plus dengan uang makan 375.000 ya. Per Sebenarnya berapa? 375.000 per bulan? iya per bulan, 375.000 per bulan. Nggak bisa ngopi-ngopi dong. Ya, jadi boro-boro kayaknya ya Bu Lavi ya. Jadi saya ingat banget waktu saya jadi karyawan itu, saya cuma bisa makan enak itu pas baru gajian Bu Lavi. Jadi pas baru gajian itu saya bisa makan sama teman-teman kantor gitu ya, kayak hokben gitu ya, atau kopi tiam gitu ya. Itu cuma bisa sebulan sekali Bu Lavi. Sekali ya. Habis Sisanya itu setelah itu makanan dari rumah. Iya, 15 koma ya Bu Lavi ya. Makannya di warteg gitu ya, yang sekali makan 5.000 gitu ya. Terus udah gitu makan pecel lele gitu. Pokoknya ya yang murah-murah. Bahkan saya pernah waktu itu saking di akhir bulannya ya irit, saya beli super bubur Bu Lavi. Ingat tahu nggak super bubur yang tinggal diseduh itu? Betul. Jadi tinggal beli super bubur, di kantor ada mangkok, saya tuang, makan siang kasihin air panas terus makan. Itu makanan saya Bu Lavi waktu jadi karyawan. Iya, ada yang pernah ngerasain super bubur mungkin? Ya, jadi maksudnya apa ya, walaupun waktu itu seneng ya Bu Lavi karena baru lulus dapat pekerjaan bisa hasilin uang lah ya. Tapi buat saya ya nggak bisa seenak-enaknya gitu loh. Maksudnya kita tetap harus bisa ngatur keuangan kita, budget kita, tapi nggak ada cara buat ngembanginnya gitu loh. Jadi ya nerima aja segitu aja gitu ya. Nah, itu ada kepikiran nggak sih, maaf Felda, ada kepikiran nggak berapa persen mesti ditabung, berapa persen mesti ngasih orang tua atau untuk apalah gitu loh, investasi atau apa? Waktu itu belum Bu Lavi. Belum ya? Waktu itu belum. Jadi waktu saya kuliah, saya udah pernah dengar yang namanya Prudential sebenarnya. Ya, itu diceritain sama teman saya waktu di kuliahan gitu. Nah, itu sangat membekas di saya karena dia waktu itu ngejelasinnya sangat bagus ya Bu Lavi ya, tulisnya sampai kebalik, tulisannya rapi gitu ya. Jadi saya amazing banget. Wih gila hebat banget lo bisa nulis kebalik gitu ya. Terus tulisan rapi kayak tulisan perempuan padahal laki-laki gitu ya. Terus udah gitu produknya bagus. Saya ingat gitu. Nah, cuma waktu itu memang dia tawarin saya belum ada urgensi ya Bu Lavi. Jadi mikirnya ya ntar aja deh gitu. Emang bagus sih tapi ntar aja ya. Itu tipikal anak muda nggak sih gitu, ntar aja deh, belum ya, ada kebutuhan, ngerasa belum ada kebutuhan. Betul, karena belum berasa perlu gitu ya. Saya juga basicnya keluarga kan memang nggak ada yang ambil asuransi. Paling papa ambil buat jiwa doang, itu juga yang tradisional yang beli setahun hangus kayak gitu ya. Fitnah gitu kali ya. Waktu itu AIA Bu Lavi. Oh AIA, oke. AIA AG ya. Zaman itu kan masih yang baru-baru tuh mereka ya. Saya juga nggak tahu masalah asuransi, masalah investasi itu belum terlalu paham lah, belum ada gambarannya. Zaman itu kan nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lebih banyak edukasi yang bisa kita dapat ya Bu Lavi ya. Iya. Nah ya udah, jadi singkat cerita waktu saya ketemu teman saya yang Prudential itu, dia bilang, saya bilang nanti kalau udah kerja deh gitu ya. Nah pas saya udah kerja ya dituntut ya Bu Lavi, ya udah kerja nih ayo dong ngambil asuransi gitu ya. Cuma saya bilang, agen yang sama datengin lagi. Ya agen yang sama datengin lagi. Saya bilang ntar dulu karena gaji saya masih kecil, saya bilang boro-boro ibarat kata buat asuransi ya Bu Lavi. Kita untuk ibarat kata yang saya bilang aja, anak muda kan mindsetnya maunya happy dulu ya, gitu ya. Jadi dapat uang ya happy dulu gitu. Nah itu buat happy-nya saya aja saya berasa itu kurang. Nah apalagi untuk yang namanya asuransi gitu. Oh oke. Benar-benar nggak kepikiran ya? Ya
singkat cerita yang bisa membuat saya engeh tentang asuransi itu adalah ketika mama saya sakit. Ya, begitu mama saya itu sakit, masuk rumah sakit, perlu dioperasi, kena batu ginjal ya Bu Lavi. Nah, itu saya lihat buku tabungan saya. Dan begitu saya lihat buku tabungan saya itu saya nangis. Kenapa? Karena saya nggak punya sepeser pun uang, ibarat kata ya, buat bisa bantuin mama saya bayar biaya rumah sakit gitu. Jadi ya setiap bulan habis, uangnya habis, setiap bulan habis gitu ya. Kayaknya habis buat operasional aja tuh ya. Betul. Barang diri kemana ya kan? Ya jajan loh, makan enak lah apa. Jadi nggak kepikiran transport sama lah. sekali untuk nabung atau bisa bantu orang tua gitu. Emang kebetulan orang tua juga waktu itu nggak nuntut lah ya, karena mereka masih bisa cari uang waktu itu. Jadi memang ya maksudnya saya masih belum dituntut untuk mikir ke sana gitu. Cuma waktu saya ngalamin mama saya sakit itu, memang itu satu pukulan ya, maksudnya malu Bu Lavi gitu ya. Saya udah kerja ya gitu iya, kan? sebagai anak udah kerja, nggak bisa balas budi orang tua, bantu sedikit pun nggak bisa gitu ya. Jadi walaupun waktu itu gaji saya udah naik gitu, udah lumayan lah gitu ya. Udah, karena kan di dalam perusahaan itu ada kenalan mama saya kan, jadinya dia yang nge-up gaji saya lumayan gitu, naiknya 50% kayak gitu. Ya itu karena ada kenalan ya Bu Lavi ya. Kalau kita kerja normal mah belum tentu ya, 10% aja udah bagus banget gitu ya. Semakin perusahaannya besar, semakin terpentok dengan yang namanya struktur gaji, nggak bisa langsung naikin kan? Betul gitu. Nah dari situlah saya baru kayak terbuka tentang pemikiran bahwa kayaknya saya perlu banget nih asuransi gitu. Minimal saya nggak bisa bantuin mama saya, minimal saya bisa jaga diri saya. Kalau sampai saya sakit, jangan sampai saya nyusahin orang tua lagi gitu. Itu yang jadi satu hot pointnya saya, kenapa saya harus ambil asuransi waktu itu gitu loh. Jadi ya saya mikir, oh ya saya nggak bisa bayar mama nih karena udah terlambat kan. Nah, jadi saya ngambil antisipasi ke depannya gimana supaya saya nggak nyusahin orang tua. Nah dari situlah saya cari yang namanya Prudential Bu Lavi. Nah, itu agent yang kemarin itu yang sebelumnya datang ke Elda bukan? Oh bukan gitu. Salah satu yang saya pelajarin ya Bu Lavi ya, ketika kita mau menjadi seorang yang profesional, itu memang kita nggak boleh yang namanya minta-minta ya Bu Lavi gitu. Nah agent yang teman saya itu yang pertama kali ngenalin saya ke asuransi, yang paling saya nggak suka adalah ketika dia di akhir tahun, ya waktu itu kita belum tahu ya namanya tutup api, kejar-kejaran kayak gitu kan belum tahu ya. Nah jadi waktu pas akhir tahun itu dia WA saya, ngechat saya lah waktu itu BBM ya, Dak bantuin dong gitu. Dia minta bantuin dong gitu ya. 350.000 aja gitu ya. Iya. Buat ambil asuransi. Di situ saya otomatis langsung nggak suka gitu loh. Kenapa? Karena saya belum punya hot point-nya di situ. Buat apa gue ambil asuransi buat bantuin lo? Untung gue apa gitu kan? Iya. Sedangkan saya masih belum perlu, walaupun sebenarnya ternyata produk itu bagus gitu. Iya, tapi kan caranya kayak gitu jadi ilfil ya. Betul. Gitu. Nah dari situlah akhirnya saya mencari agent lain Bu Lavi. Ya. Saya cari agent lain dan saya minta sendiri produknya seperti ini ya, bikinnya kayak gini. Nah waktu itu gaji saya tuh cuma 2.500.000 Bu Lavi. Tapi saya bisa ngambilin asuransi itu buat saya dan kedua adik saya. Jadi saya langsung ambil 3 polis saat itu. Ya, total itu premi 1.350.000 bagi 3. Wow, iya. 500, 350. Iya, buat income 2,5 sih lumayan ya. Hampir separuh ya. Ya, hampir separuh gaji saya. Nah, kenapa saya bisa berani untuk ngambil sampai separuh gaji saya? Karena di situ saya merasa saya perlu, gitu loh. Ketika kita berasa kita tahu pentingnya, pasti kita akan kasih yang maksimal, gitu loh. Tapi momennya ya, kadang kita mesti cari momen yang tepat ya, gitu. Jadi momentumnya waktu itu ya karena mama sakit itu ya. Betul. Lebih sadar gitu ya. Terus akhirnya mau menjalankan bisnis Prudential itu ceritanya gimana
di NBO sama siapa gitu? Sebenarnya sih nggak pakai MBO, Bu Lavi. Jadi waktu itu saya kan kerja, jadi udah sempat pindah kerja ya. Saya pernah kerja di pabrik sosis, terus pindah ke bank DBS, kemudian saya pindah lagi ke importir makanan. Nah, pas saya di importir makanan itu, saya itu sakit 3 kali dalam setahun. Jadi kecapean lah Bu Lavi, karena kan pekerjaan saya itu kayak jadi marketing promosi ya di waktu saat itu ya. Jadi acara ya. Jam 4 pagi saya udah mesti berangkat ke pasar modern di Jakarta. Jadi ada ke Pluit, ada ke Kelapa Gading, ada ke Sunter. Pokoknya keliling Jakarta gitu. Jam 4 pagi saya udah harus berangkat. Jualan di pasar lah ya, kata gitu, promosiin barang-barang importir itu di pasar sampai sore ya, jam 2, jam 3 gitu. Dan habis itu saya harus balik ke kantor bikin laporan sampai malam. Nah, nyampe rumah itu bisa sekitar jam 7 atau jam 8. Nah, jadi sempet kayak drop gitu loh, sakit. Nah, pas saya dirawat itu 2 kali lah gitu ya. Pas udah rawat 2 kali apa 3 kali saya lupa. Itu agennya saya ngomong gitu ya, enak ya El, nggak usah pusing, masuk rumah sakit dibayarin gitu ya, nggak keluar duit sepeser pun gitu ya. Saya juga berasa tenang gitu, wah enak juga nih gitu ya, bayar baru belum ada setahun kan, tapi udah di cover sampai puluhan juta waktu itu. Iya. Nah terus agen saya cuma ngomong begini, Elda mau nggak nolongin orang lain supaya bisa masuk rumah sakit tuh gratis kayak Elda, nggak keluarin uang. Itu doang sih Bu Lavi gitu ya. Oh iya, oke. Jadi abis itu saya bilang, oh ya kalau mau nolongin orang mah mau ya. Namanya kita manusia pasti mau membantu orang lain gitu kan. Betul. Nggak ada ruginya lah gitu, menurut saya ini produk bagus gitu. Akhirnya diajak ke kantor. Nah pas di kantor itulah Bu Lavi saya baru ngikutin yang namanya NBO ya. Atau apa namanya jenjang karir lah tentang bisnis gitu ya. Dan di situ itu baru saya terbuka yang namanya bahwa kita boleh loh bermimpi besar, bahwa kita boleh loh punya impian yang tinggi gitu loh. Jadi kalau dulu kan kita sebagai orang yang biasa ya, apalagi saya yang dari kalangan keluarga biasa aja gitu ya. Kayaknya untuk kayak berangan-angan aja punya income besar itu kayaknya terlalu ngoyo ya orang bilang ya. Iya. Kayak punya gaji aja sampai kayak 10 juta aja menurut saya tuh udah gede banget waktu itu gitu. Apalagi keren bisa banget ya. Udah keren banget gitu. Saya udah berpikir bisa beli ini beli itu gitu ya. Apalagi kalau bisa punya income sampai kayak puluhan juta, ratusan juta tuh menurut saya tuh ngoyo gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita sebagai karyawan bisa sih, tapi berapa belas atau berapa puluh tahun. Berapa lama? Iya. Betul. Baru bisa capai tahap ke sana gitu ya. Jadinya pas saya di Prudential, pas join NBO di Prudential itu saya baru kayak kebuka gitu matanya. Oh ada ya tukang sayur bisa sampai beli rumah, beli mobil gitu ya, income-nya sampai puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Ada juga yang cuma kayak guru private lah, apa pokoknya yang latar belakangnya boleh dibilang mirip sama saya lah gitu ya. Iya, bukan orang yang ordinary awalnya ya, maksudnya yang rata-rata aja gitu ya. Ada lah yang maksudnya yang di atas saya ada, tapi yang di bawah saya juga ada Bu Lavi. Pun ada juga, iya. Ya, jadi saya berasa bahwa ini bukan bisnis yang mustahil untuk dijalanin gitu ya. Dan punya income yang sebesar itu juga nggak mustahil gitu. Jadi saya berani mimpi gitu, kayaknya boleh nih punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Misalnya mau beli mobil yang bagus, mau jalan-jalan ke luar negeri kemana, mau apa gitu ya. Karena saya melihat di situ ternyata ya ada gitu loh, kemungkinannya jalannya ada di situ. Nah ternyata ya pas saya jalanin dibilang gampang enggak ya Bu Lavi,
tapi Iya. dibilang susah juga enggak gitu loh. Enggak juga ya. Ya, jadi balik lagi ke kitanya ya Bu Lavi ya. Gimana kita nanggepin positifnya gitu kan. Kayak gitulah Bu Lavi kurang lebih. Iya. Oke. Nah, itu jadinya tuh memang ditawarin mau bantu yang lain nggak sih gitu kan ya awalnya ya. Iya. Lalu pas datang ke kantor jadi bisa lebih terbuka lagi matanya bahwa ada kendaraan lain yang ternyata bisa bantu untuk mencapai mimpi dan target kita ya secara finansial ataupun Betul. non-finansial gitu ya. Betul. Nah, lalu Elda pas awal-awal itu gimana jalaninnya? Ketemu siapa? Apakah keluarga dulu ataukah Elda tipe yang bisa langsung ke orang yang nggak dikenal gitu atau konferensi langsung apa gimana waktu itu? Oke, jadi saya itu sebenarnya bukan orang yang suka marketing sebenarnya Bu Lavi ya. Jadi gengsi mah tetap ada lah ya gitu. Ya, Cuma gengsi. apalagi anak muda kan gitu. Di situ titik poinnya adalah saya kan mau nolong. Saya masih punya pekerjaan juga gitu kan. Enggak Jadi waktu maksudnya itu nggak langsung full time ya, masih keep Enggak. kerjaannya ya? betul, masih bangun jembatan lah gitu ya. Iya. Nah, jadi waktu itu ya saya cuma ngomong pertama kali itu sama GM-nya saya itu, yang emang kenalan saya kan, yang rekomendasiin saya selalu tuh di tempat kerja gitu ya, karena kan udah deket banget ya itu ya. Jadi saya mulai dari dia. Itu nasabah pertama saya. Itu juga ya ampun, ibarat kata cuma bodoh-bodoh ikutin sistem aja Bu Lavi, dulu kan masih pakai market survei ya. Iya. Jadi saya cuma market survei aja gitu, ceritain, oh ini gini tante, gini bagus nih produknya, gini. Udah gitu, saya juga yang penting saya coba aja cerita gitu, nggak ngarepin lah gitu. Ternyata dia responnya positif gitu. Oh ya udah buatin aja buat anak saya 2 gitu. Jadi itu langsung kayak, wih gampang ya ternyata gitu. Ternyata gampang ya, gini aja gitu kan. Iya cuma cerita-cerita doang gitu ya, ternyata langsung dapet gitu. Tapi ya karena namanya sibuk dalam pekerjaan, kadang itu di nomor 2 kan jadinya Bu Lavi. Jadi nggak fokus ya waktu itu Nggak fokus. Nah, yang hebat itu adalah mama saya sebenarnya. Jadi leader saya itu deketin mama saya, terus mama saya diajak ke kantor gitu ya. Nah, begitu diajak ke kantor, dasar ibu-ibu matre gitu ya. Jadi begitu ngelihat, wih duitnya gede, dia yang semangat 45 Bu Lavi. Jadi saya pulang kantor, saya ditenteng sama dia, yuk ke rumah saudara, ke rumah tetangga. Pokoknya dia yang bikin janji, saya yang ngomong gitu. Oh oke. Oh ditemenin tuh ya, berarti ya. Jadi saya diseret gitu ya Bu Lavi. Kadang pulang kantor udah capek, jam 7 malam, jam 8 malam gitu ya. Nggak peduli deh, saya turun dari, waktu itu kan kadang suka diantar sama bos gitu ya. Bosnya baik banget lagi sama saya gitu. Jadi diantar turun dari mobil bos tuh, mama saya udah nunggu di depan pagar. Ayo naik motor kita berangkat gitu. Terus. Ya zaman dulu ya Bu Lavi ya, nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang mah enak, tinggal bawa tab ya Bu Lavi ya. Kalau zaman dulu bawa kertas, segala printer juga. Kertas, bawa printer, bawa laptop ya. Itu saya pakai motor Bu Lavi. Jadi mama saya gonceng saya pakai motor, mama saya bawa motornya, saya kanan pegang tas laptop, kiri pegang printer Bu Lavi. Ya, itu tenteng-tenteng berdua-duaan keliling. Keliling komplek ke Bu Lavi ya. Terus bahkan sampai waktu itu ke saudara-saudara di Jakarta tuh kita naik busway. Bayangin naik busway bawa printer. Bawa printer, bawa laptop Bu Lavi. Jadi sekarang memang sangat dimudahkan ya dengan teknologi ya. Kita yang pernah melalui masa-masa seperti itu ya, yang benar-benar kayaknya kok masa tradisional banget kalau dipikir kok bisa ya dulu gitu ya. Tapi ya kenyataannya bisa juga gitu ya. Dan sekarang tetap semangat ya. Bu Lavi ya, maksudnya walaupun waktu itu zamannya kita berjuangnya lebih berat gitu ya, lebih keras, bawa printer apa segala macam. Apalagi kita berdua perempuan kan gitu. Tapi begitu dapat nasabah tuh rasanya happy banget gitu. Betul. Iya. Saya senang banget gitu ya. Puas banget, seneng gitu ya, happy banget ya. Iya. Sekarang juga happy sih. Masih happy lah Bu Lavi ya. Cuma
cuman tap gitu doang ya. Cuman ya happy-nya sih sama. Cuman kebayang aja dulu berat ya bawa pakai busway lagi. Iya, saya waktu itu paling mengetuk hati saya adalah saya harus sukses di Prudential. Kenapa? Karena saya nggak mau biarin mama saya itu berdiri di busway lama-lama, Bu Lavi. Karena kan kakinya sakit ya, Bu Lavi ya. Jadi kalau kita naik busway itu, ya mau nggak mau kadang kalau rame ya mama berdiri gitu. Karena waktu itu sampai capek banget gitu ya. Untung aja ada orang baik gitu. Nih Bu duduk gitu ya. Dari situ saya janji dalam hati saya gitu loh. Ini saya harus sukses, saya harus bisa beliin mama saya mobil. Itu. Oke. Jadi itu yang menggerakkan hatinya Elda juga ya untuk lebih fokus setelah itu. Iya. Dan jadi, memang iya, karena memang waktu itu cuma jalanin berapa ya, mungkin sekitar 6 bulan kali ya, gaji saya udah ketutup gitu. Oh, jadi 6 bulan di Prudential dan itu pun part-time ya hitungannya ya? Part-time. Tapi itu pun sudah menyamai dengan income dari perusahaan yang mungkin kalau dilihat dari pengalaman kerja udah bertahun-tahun banget tuh ya, udah di atas 5 tahun kali ya pengalaman kerja saat itu ya? Ya ada lah, kalau itu ada 5 tahun, tapi berpindah-pindah ya Bu Lavi ya. Kalau yang di perusahaan itu ya paling 2 tahun lah gitu. Tapi kalau pegawai terus terang pengalaman aku memang trik untuk bisa naik gaji secara signifikan adalah pindah. Jadi kalau dikumpulkan diakumulasi pengalaman kerja itu sudah lebih dari 5 tahun, tapi disamai dengan income dari Prudential hanya dalam menjalani Prudential dengan part time juga 6 bulan aja ya. Iya gitu. Itu ya paling saya ngambil waktunya kalau emang misalnya ini ya Sabtu Minggu lah gitu ya. Sabtu itu saya suka bolos kerja dulu Bu Lavi ya. Datang ke kantor training ya. Masuk. Saya kerja sampai Sabtu waktu itu ya. Cuma kan waktu itu kan Sabtu training ya Bu Lavi ya. Jadi kadang Sabtu tuh saya suka izin sama bos gitu. Kadang bilangnya sakit perut lah, capek lah, apa gitu. Padahal saya pergi ke kantor. Gitu, jadi ngebohongin bos gitu. Tapi bosnya tahu saya di Prudential, saya cerita gitu sama bos waktu itu kan. Iya. Dan bos saya tuh bilang bahwa ini bagus dah. Bos saya sendiri loh ngomong itu. Ini bagus, bisnis asuransi itu bagus. Tapi cuma satu kuncinya, harus dijalanin fokus. Dan ketika kamu sudah terjun ke situ, kamu nggak bisa balik lagi. Iya. Jadi harus all out nih. Betul. Kalau kamu balik lagi kerja selama bertahun-tahun kamu di bisnis asuransi, kamu akan buang waktu kamu. Jadi ibarat kata kalau kita karyawan, kita bertahun-tahun kerja kan ada kayak apa sih CV-nya ya gitu ya, kayak apa sih itu data data nilai lah, ya historis kerja kita ya sudah menjabat apa, pengalamannya apa gitu ya. Betul. Sedangkan kalau kita dari Prudential terus balik lagi ke kerja kan orang cuma lihat oh dulu asuransi terus ini, jadi maksudnya buat nerusin, apalagi kan bidang saya kan teknologi pangan ya Bu Lavi. Itu kan nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya. Ya, jadi maksudnya kata bos saya tuh kalau kamu nggak fokus, ya nanti malah ngerusak karir kamu. Harusnya kamu misalnya udah bisa jadi manajer, gaji kamu udah bisa 15 juta misalnya. Tapi karena kamu buang waktu di asuransi, nanti kamu jadi karyawan biasa dulu gitu. Jadi wasting time gitu. Dia bilang kalau emang mau, kamu fokus. Dari nol gitu ya. Ya betul gitu. Nah karena dibilang suruh fokus ya udah saya resign. Resign malah bosnya yang nyuruh fokus ya. Dengan langsung dia ya udah resign aja, kamu lebih baik loh di Prudential gitu kalimatnya. Tapi begitu saya resign dia marah-marah Bu Lavi. Ah iya lah, salahnya sendiri kan. Sebenarnya dia memberikan suatu visi yang betul ya maksudnya ya. Iya memang ya. Konsekuensinya ya resign ya. Gitu ya, dia ngomongnya maksudnya sih dia mungkin mau ngasih tahu saya bahwa saya jalanin asuransi dah gitu loh. Nanti kamu nggak berhasil, kamu buang-buang waktu. Gitu. Mendingan kamu terus sama saya gitu ya. Nanti saya naikin kamu jadi manajer, jadi apa gitu ya. Gaji kamu bisa segini. Mungkin maksudnya begitu, lebih pasti gitu ya. Cuma saya waktu itu malah kebalikan Bu Lavi, karena omongan dia saya malah jadi resign gitu ya. Iya, malah dilihat dari sisi lain ya kita ya. Karena memang waktu itu kan bagi saya Prudential lebih menarik Bu Lavi. Kenapa? Iya. Lebih cepat kendaraannya gitu. Ya dalam waktu 6 bulan gaji saya udah bisa ngelebihin 3,7.
itu dengan Iya. part time. Saya Dengan part-time. cuma ibarat kata kerja mungkin minggu ya, karena Sabtu kan training. Kalau enggak saya kerja. Gitu kan. Iya. Kalau pameran itu kan pasti Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Iya. Nah, Sebenarnya kalau sisa-sisa dipikir-pikir, sisa waktunya nggak terlalu banyak ya, udah waktu menjalankan, tapi bisa juga ya. ya itu kita apa ya, maksudnya Komitmen ya. kita berkorban lah, mengorbankan waktu gitu ya. Harusnya saya bisa main, saya bisa nongkrong sama teman. Ya mau nggak mau itu semua saya korbanin dulu gitu loh. Saya prospek. Betul. Ya, Gitu. daripada nongkri gitu ya. Ya. Nggak ada hasilnya gitu, mendingan prospek ya Elda ya. Betul. Nah, gitu. waktu awal-awal itu kebanyakan marketnya dari mama ya, berarti ya. Betul, awal-awal dari Kalau mama. dari teman-teman sendiri yang seumuran gimana tuh? Gimana sih anak-anak milenial itu melihat sebuah produk keuangan gitu loh? Kalau saya waktu awal-awal itu memang terus terang waktu saya kuliah SMA gitu ya, saya nggak terlalu banyak teman Bu Lavi. Ya waktu saya kerja pun lingkungan saya itu perusahaan kecil, jadi teman-teman saya lumayan terbatas gitu. Sama teman-teman sekolah juga nggak terlalu deket gitu ya, maksudnya ya kenal aja tapi biasa aja gitu ya, tapi nggak nggak deket banget ya. Nah, banyak sih yang kayak gitu kok. Ya, Aku juga kayak gitu. Jadi sebenarnya karena bisnis ini menuntut kita untuk berubah Bu Lavi. Dari saya nggak suka ngobrol, nggak suka nyapa orang gitu ya. Jadi ya harus lebih agresif ya gitu, harus lebih agresif. Ya lebih agresif in a good way ya, lebih ramah. Lebih ramah lah, ya lebih ramah lah gitu ya. Agresif in a good way kayak gimana? Anyway, ramah, friendly, menyenangkan gitu ya maksudnya ya. Iya gitu ya. Tapi ya gitu waktu itu ya mau kita cari cara gimana. Oh ya ajak teman-teman lama ngobrol dulu lah, sapa. Hai, apa kabar? Gimana lo sekarang? Kerja di mana? Bla 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 gitu ya, Bu Lavi ya. Baru nanti ajak janjian ketemu gitu ya. Nah, kalau sama temen sih biasanya saya sendiri gitu. Cuma kalau anak-anak muda memang waktu zamannya saya jadi agent itu mereka mindsetnya masih belum terlalu open ya Bu Lavi ya, belum kayak anak muda sekarang ya. Jadi harus informasinya lebih banyak sekarang ya. Ya, jadi mereka masih kadang berpikir buat apa gitu, gue nggak sering sakit-sakitan gitu ya, buat apa ambil asuransi kayak gitu. Cuma kadang kalau itu saya lebih tekaninnya ke apa namanya dana pensiun sih kalau buat mereka. Gitu. Oh, lebih ke dana pensiun, jadi lebih kayak apa sih yang mereka dapat secara jangka panjang. Jangka panjang ya. Ya, gitu. Jangan ngomongin resiko nih berarti ya kalau ke anak muda ya. Maksudnya kebanyakan resiko perlu kita omongin gitu loh. Tapi maksudnya di sisi lain gitu loh. Sepanjang lu hidup dari usia misalnya sekarang ketemu sama saya 25 misalnya. Masa sih sampai umur 55 atau sampai umur 75 nggak pernah sakit? Iya. Ya kalau emang nggak pernah sakit ya oke lah ya, berarti bersyukur gitu, berarti lu hidupnya sangat-sangat sehat gitu ya. Tapi kalau emang ya berarti digigit nyamuk atau kecapean atau salah makan, masa sih nggak pernah gitu ya? Atau mungkin kecelakaan ya namanya kepleset atau apa gitu, masa sih nggak pernah gitu ya? Jadi resiko itu tetap saya buka, tapi saya juga kasih satu poin di mana kalau emang lu sisihin dari muda, nanti di usia lu 55 pas pensiun atau di usia lu 65, itu duit yang terbentuk udah lumayan gitu loh. Bisa dipakai untuk ya hidupin diri lu sendiri deh. Saat udah nggak produktif, kita jadinya nggak bergantung sama anak, kita nggak pusing lah gitu ya kalau sampai nanti udah nggak produktif, nggak bisa cari uang lagi. Kita udah ada simpenannya. Tapi simpenannya itu nggak berasa karena kecil-kecil dari muda kita kumpulin gitu. Iya, betul. Dan di tengah jalan kalau ada apa-apa juga nggak pakai uang sendiri gitu ya? Ya, di rumah sakit kan semua dibayarin kayak gitu. Ya, oke. Nah, Elda sempat ini nggak sih dari teman akhirnya malah merambah ke saudaranya teman, mama papanya, marketnya jadi lebih luas gitu dari satu orang nasabah milenial, tapi akhirnya dikenalkan ke keluarganya gitu. Sering, Bu Lavi. Jadi kalau emang kita bisa prospek anaknya, kita bisa jelasin ke anaknya dengan benar,
Terkadang saya cuma buka pikiran dia, mama papa kamu juga perlu loh gitu. Karena udah dengan sesimpel itu ya ngomongnya ya, mama papa kamu juga perlu loh gitu ya. Ya, karena kan ketika orang tua kita sakit yang pasti dirongrong anaknya. Iya. Benar gak? Nggak mungkin juga kita sebagai anak diemin aja, ya kan? Kayak papa saya. Gitu ya, nggak mungkin kan? Kayak papa saya kan dulu saya ambil di asuransi, dia selalu ngomong, buat apa sih buang duit loh gitu ya, mahal-mahal bayarin asuransi papa buat apa, kata dia, mendingan kasih papa aja duitnya buat papa jajan. Waktu itu dia masih ngerokok ya, buat papa beli rokok gitu ya. Ya daripada dia bilang beliin asuransi buat apa, dia bilang. Nah tapi setelah kejadian dia kena kemarin bypass jantung ya, yang habis sampai 233 juta itu, kalau sama cek-cek segala macam, sama rawat inap sebelum-sebelumnya, mau lah Bu Lavi 400 juta itu. Oh iya, 400 tuh, jantung tuh ya? Ya gitu, sama sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya tuh papa saya dalam tahun itu tuh 3 kali dirawat Bu Lavi. Jadi itu pasang ring atau bypass atau apa itu? Pasang ring. Oh, pasang ring, oke. Jadi waktu itu papa saya pertamanya dari wasir, terus paru-parunya itu pembuluh darahnya udah kaku ya Bu Lavi. Karena ngerokok lah ya gitu, kadang ngerokok dari muda, dia dari kecil malah dari rokok ke wasir gitu ya maksudnya? Enggak, dia emang ada wasir juga, jadi ada wasir terus ke paru-paru ya, dari paru-paru itu dia sesak nafas kan, dokter tadinya bilang bahwa paru-parunya itu kaku, pembuluh darahnya udah mulai mengeras karena kan dia ngerokok gitu ya. Nah, ternyata udah diobatin paru-parunya itu nggak membaik. Nah, begitu dicek jantung, ternyata dia harus ada operasi pasang ring. Iya. Karena ada penyumbatan. Udah 100 juta itu maksudnya totalnya berapa ring gitu loh? 3 ring 2 balon. Oh, oke. Ini juga ada pengalaman juga Pak Indra Hussein ya, pasang ring ya, mungkin sekitar itu juga mungkin ya. Terus ini ditanya sama Bu Naldin, kalau papanya Elda kan jadi nasabah Prudential juga, preminya kalau boleh berapa itu? Kalau untuk jiwa sama kartunya, maksudnya jiwanya yang 20 juta ya, saya kan bukannya gitu, dipisah. Jadi ada asuransi jiwanya, ada asuransi kesehatannya gitu ya. Asuransi kesehatannya kurang lebih 3 juta. Oh, oke. Karena memang udah usia ya, jadi 3 jutaan lah ya per bulan. Awal-awal masukkan 1,2, tapi kan waktu itu kan plan C ya Bu Lavi, jadi yang masih ada plafon. Kemudian begitu dapat penawaran PPH Plus, saya upgrade. Nah, upgrade itu kurang lebih 2,9-an lebih lah, hampir mau 3 juta. Tapi kalau sama asuransi yang maksudnya sampai jiwanya juga, itu saya bayar asuransi papa kurang lebih 5 juta. Oh, oke. Cukup besar juga ya. Tapi ya memang bermanfaat gitu ya. Iya. Lagi gitu. Kalau enggak, masa bayar 400 juta sendiri dari uang kantong sendiri kan ya lumayan banget ya. Ya benar kata orang di luar sana ya. Bisa kalau orang sakit itu kan katanya nggak suka makan ya. Tapi bisa dibilang makanannya yang besar-besar nih ya kan. Sampai makannya makan mobil. Jadi maksudnya kendaraan gitu kan juga dijual. Nah itu maksudnya risiko keuangan, pantesan orang di luar sana ada yang sampai bangkrut atau malah menjual aset ya. Cuman kalau dipikir kayak zaman sekarang nih ya, wabah gini mau jual aset apaan gitu ya, yang mau beli nggak ada yang bisa beli gitu juga kan? Ya. Iya, mau banting harga kayak gimana juga ya kan nggak segampang itu ya yang namanya. Iya gitu. Makanya waktu papa saya itu saya berpikir kalau sampai saya nggak punya asuransi Prudential, kira-kira kan udah di Prudential nih. Kira-kira perubahan positif apa sih yang Elda rasakan ya semenjak gabung gitu sama Prudential gitu di bisnisnya? Yang pertama pasti kepribadian ya Bu Lavi ya. Ya, kepribadian lebih gimana maksudnya compare ke sebelumnya? Gitu ya. Ibarat kata kita mesti jadi orang yang lebih bisa ngertiin orang lain gitu ya, lebih bertanggung jawab, lebih mau melayani lah, ibarat kata humble gitu ya, nggak bisa tuh kita sok-sokan gitu ya.
kita mesti ngertiin orang gitu ya. Kalau di bisnis ini kan kita melayani ya, dasarnya sebenarnya. Betul, melayani ya. Kemudian ya menyenangkan lah, jadi orang yang menyenangkan gitu ya. Jadi orang demen sama kita gitu ya, suka deket sama kita gitu. Nah, kemudian ya dampak positif kemudian yang kedua adalah waktu itu kan kebetulan pas saya mau join di bisnis Prudential itu kan papa saya kebetulan udah nggak kerja lagi ya Bu Lavi. Oke, udah pensiun ya berarti ya? Ya, udah pensiun karena memang dia usianya cukup udah cukup tua lah waktu dia nikah ya. Jadi waktu saya itu baru mau join Prudential itu papa saya kebetulan udah pensiun. Jadi boleh dibilang saya menjadi tulang punggung lah sama mama ya kedua nih jalanin Prudential ya. Nah itu dari situ saya berasa bahwa oh ternyata dari bisnis Prudential itu bisa loh buat hidupin keluarga saya gitu loh, buat kuliahin adik-adik saya gitu. Jadi ya bersyukur lah gitu ketemu di bisnis ini, karena kalau saya hitung-hitung untuk saya kerja jadi karyawan, boro-boro Bu Lavi saya bisa beli mobil, gak mungkin. Apalagi bisa kuliahin adik saya di Presiden University, terus yang kecil ini sekarang saya kuliahin dia di Papua, nanti harusnya sih tahun ini ya dia berangkat ke Cina, cuma nggak tahu nih karena corona kan. Iya, betul, ditunda dulu kali ya berarti ya. Mungkin ditunda dulu gitu ya. Nah ini Elda jadi, sorry aku klarifikasi, Elda anak paling besar ya berarti ya? Ya, saya anak paling besar. Anak paling besar, jadi juga bertanggung jawab sebagai ini ya, ke adik-adik ya, secara financial juga berarti ya? Gitu. Ya, jadi tadi kan sekolahin adik-adik, juga bantu papa mama juga ya, dan nggak kebayang gitu kalau masih jadi karyawan dan bukan di bisnis Prudential, how to ininya ya. Nggak bakal cukup, ya nggak cukup ya. Nggak bakal cukup gitu. Jadi waktu saya mau resign pun bos saya kan bilang gitu, kenapa sih kamu resign, bla 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 bla. Saya bilang karena saya perlu income yang lebih besar, saya bilang begitu. Iya. Saya perlu income yang lebih besar. Kenapa? Ini karena saya lagi ngejar nih untuk adik saya mau masuk kuliah waktu itu yang di bawah saya ya. Dia mau masuk di Presiden University gitu loh. Kalau singkat cerita sedikit, saya kuliah itu boleh dibilang ya keajaiban ya Bu Lavi. Ada yang mau bayarin saya gitu. Kuliah di Universitas Pemerasata ya, kan uangnya gede ini. Iya, terkenal mahal loh UPH ya kan dibanding gitu. Uni lain di Indonesia ya. Itu setiap bulan setiap semester itu saya waktu itu jadi debt collector kan, minta sama yang mau bayarin saya, Om udah jatuh tempo nih semesteran, minta tolong ya ditransfer uang semesterannya gitu ya. Sama dia ya siap ya lu ditransfer gitu. Tapi saya tahu gitu ketika adik saya gak ada orang yang mungkin mau bantu seperti itu lagi. Jadi itu di tangan saya. Betul. Nah, adik saya ini juga ya namanya dia punya impian mungkin ya. Oh, saya maunya di Presiden University gitu ya. Waktu itu saya sampai nemenin dia ikut tes biar lebih murah gitu ya masuknya gitu. Itu begitu saya tahu ternyata dia lebih mahal lagi dari UPH Bu Lavi, Presiden University. Wow. Itu per semesternya 25 juta Bu Lavi. Per semester 25 juta. Gitu ya. Jadi bukan lumayan lagi, itu mahal menurut saya waktu itu ya. Cuma karena adik saya itu mau di sono, saya juga nggak tega untuk bilang enggak gitu ya. Kalau waktu itu saya punya persiapan hati, kalau memang orang tua nggak bisa kuliahin ya udah saya kerja dulu deh, nggak apa-apa, saya kumpulin uang buat saya kuliah. Tapi ternyata kan ada jalannya gitu ya. Nah, tapi waktu pas zaman adik saya nggak ngomong gitu Bu Lavi ya. Jadi mau nggak mau ya saya berusaha, yaudah deh saya usahain kita sama-sama coba berjuang cari cara gimana supaya dia bisa kuliah di sana gitu. Ya syukurnya itu di Prudential ternyata bisa jalannya ya, ada gitu jalannya. Saya bisa kuliahin dia di sana gitu. Bahkan saya bisa beli mobil juga gitu ya, buat bisa antar bolak-balik dia ke Cikarang waktu itu Bu Lavi ya. Bolak-balik
anterin dia ke Cikarang waktu itu karena Presiden University itu Iya. di Cikarang. Ya, Noti dan kakak yang ya, ini seorang kakak yang baik yang bertanggung jawab sama Gitu. yang bertanggung jawab sama adik-adiknya nih ya teman-teman ya. Elda tuh kakak yang baik banget, bertanggung jawab sama adik-adiknya sampai beli mobil juga untuk operasional ya adiknya ya. Gitu. Tapi Warawiri ke kampus. buat saya prospek juga Blavi. Wah, buat ya nggak apa-apa kan. Jadi Ya kan? berfungsi lagi itu malah menghasilkan income baru lagi dong. Iya gitu, saya janji kan waktu itu kan biar mama saya nggak capek juga gitu. Jadi saya beli mobil, ya hoki ya beruntungnya adik saya lah. Dia juga bisa nikmatin gitu. Jadi Sabtu lah atau Jumat malam biasanya saya suka jemput dia dari Cikarang gitu. Nanti Minggu malam anterin dia dari Cikarang gitu. Oh oke. Iya. Nah Elda kan berarti kan apinya Elda itu atau apa ya? Hot button-nya itu kan dari keluarga datangnya ya? Iya. Betul ya. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman di luar sana, teman-teman kita ini di in company yang masih tergolong muda gitu ya, bagaimana mereka menemukan hot button masing-masing supaya mereka bisa tergerak dan fokus mungkin menjalankan komitmennya gitu loh di Prudential. Sebenarnya gini, kalau untuk anak muda itu paling gampang ya. Kalau saya bisa, maksudnya kalau saya mengalami hal seperti ini zamannya sekarang, gitu ya. Waktu saya umurnya mungkin masih 20 atau 22 gitu, baru lulus kuliah, terus saya udah dikenalkan bisnis ini seperti ini gitu ya. Saya mungkin akan lebih semangat 45 ya, walaupun sekarang juga semangat 45 Bu Lavi ya. Cuma maksudnya lebih besar kesempatan ya, karena kan eranya era milenial banget kan kalau sekarang gitu. Terus apalagi semua gampang. Iya. Tapi yang sering saya ngomong sama teman-teman saya adalah yang pertama, putus rantai sandwich generation. Kalau yang waktu itu saya udah pernah cerita ya Bu Lavi ya. Sandwich generation ya. Ya, itu yang selalu saya pesenin sama teman-teman saya yang anak-anak milenial atau anak-anak muda. Apa itu sandwich generation? Di mana kita jangan sampai menjadi beban lagi gitu loh. Maksudnya kayak posisinya saya kan di sini saya harus menanggung orang tua. Nah, menanggung orang tua, menanggung adik gitu di atas nih ya, nimpa saya nih. Nah, nanti begitu saya punya anak, saya juga mesti nanggung anak saya di bawah saya. Nah, jadi kita di tengah-tengah nih. Kita jadi daging yang ditumpuk roti 2 ya. Tapi rotinya ini dari batu bata ya, jadi berat gitu. Jadi enggak enteng. Nah, jadi kalau kita nggak bisa putus rantai sandwich generation itu akan berulang ke anak kita gitu loh. Jadi karena kita akan menjadi tanggungan mereka gitu ya. Iya, anak kita nanggung kita, nanti dia harus nanggung anaknya, nanti akan hidupnya akan begitu-begitu aja. Begitu terus akan akan terulang ya, sejarah terulang kembali. Betul, jadi kerja cuma bisa buat biayain hidup doang gitu ya, nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa capai impian apa-apa. Iya. Duitnya habis, waktunya habis, tiba-tiba kita udah tua, anak kita udah gede. Anak kita ngulang lagi sejarahnya kita. Kalau anaknya baik, kalau anaknya inget mau balas budi sama kita. Benar, Kalau anaknya nggak mau tahu. Betul. Banyak banget survei kan, kalau Bu Lavi dulu inget ya, ada survei yang segitiga itu ya. 50% itu orang tua itu rata-rata bergantung sama anak. Betul. Sisanya ada yang dilempar ke panti jompo. Panti jompo, Anak-anak nggak mau tahu. Panti jomponya bukan yang eksklusif yang 20 juta sebulan itu loh ya. Ya mungkin dibiarinin aja kali gitu. Ya Bu Lavi ya. Mungkin cuma dibiarinin doang Bu Lavi di rumah gitu ya. Suka-suka lu deh mau di rumah. Mau hidup dari mana suka-suka lu deh gitu ya. Iya. Ada juga yang meninggal. Hanya sedikit, kurang lebih saya ingat 4% kalau nggak salah, yang bisa kaya atau punya kehidupan yang memadai lah. Iya. Nah, itu yang mau saya putus dari anak-anak muda. Jangan sampai begitu gitu loh. Kapan selesainya gitu. Anak-anak kita juga jadinya kebeban, dia nggak bisa berkarya. Dia nggak bisa maksimalin diri gitu ya.
Iya, iya. Jadi Benar. itu yang saya tanemin ke anak-anak muda, siapin lah dana pensiun dari sekarang. Jangan Betul. jadi sandwich generation, harus bijak. Gimana caranya invest ya? Ada duit jangan boros-boros, nggak usah hedon-hedon, nggak usah banyak gaya. Iya. Baju, sepatu, tas, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi sesuai kebutuhan aja. Kalau ada lebih nggak Iya. apa-apa ya. Tapi Iya, kalau apalagi sekarang mudah banget ya kalau dilihat misalnya kayak Tokopedia itu ada ada pilihan buat dicicil lah gitu kan. Ya. Tas-tas juga kita bisa nyicil, sepatu. Nah, itu tuh yang bisa jadi sebenarnya tidak sehat secara keuangan ya anak-anak muda sekarang ya. Karena sebenarnya orang Indonesia itu belum terlalu mengerti, Blavi, bahwa sebenarnya selain sandang pangan papan, setelah itu yang harus disiapin itu adalah sekuritas. Iya. Ya, bukannya habis itu dia ke tingkat tersier, itu yang konsumtif gitu loh. Salah. Orang Indonesia Iya. kan kebalik, ada duit lebih konsumtif dulu daripada dia mikirin dulu, sekuritas. iya. Gitu. Iya. Jadi sekuritasnya belakangan. Kayak ini nih ya, nasabah saya yang belakang-belakang ini karena ada COVID, yang saya lihat yang mereka belum terlalu paham konsep tentang sekuritas. Ketika ekonomi goyang, yang pertama kali dia selalu bilang, kayaknya saya mau tutup asuransi. Iya, itu dia bahaya ya. Padahal salah iya, gitu loh. Iya. Ekonominya goyang, ya kan? Tapi mau tutup asuransi. Kalau emang misalnya nanti diamit-amit sakit, oke lah COVID di cover sama pemerintah. Emangnya sakit zaman pandemik ini cuma COVID kan enggak? Sakit yang lain kan tetap ada gitu loh. Ketika dia ngalamin sakit, bisnisnya lagi turun, gimana dia bayarnya di rumah sakit? Iya, betul. Iya. Gitu loh. Banyak yang nggak mengerti gitu. Betul. Dan kemarin juga Pak Karisma kan juga ini ya menjelaskan kepada kita ya bahwa sebenarnya proteksi keuangan asuransi itu menjadi kebutuhan primer ya. Betul. Gitu. Jadi ya. Betul. Ibarat kata begitu kita sudah cukup makan, cukup buat kehidupan sehari-hari, setelah itu yang harus kita pikirin itu adalah insurance. Iya, insurance. Ya. Setelah itu baru kita pikirin yang lain, betul. Setelah itu baru kita pikirin yang lain, apakah kita mau invest emas atau mau invest properti, apa mau invest saham, itu di next level setelah kita sudah secure dulu gitu. Iya. Oke. Nah, thank you nih Alda. Tadi udah sangat menyentuh nih, kayaknya Bu Nadine sampai terharu tuh. Jadi katanya saya malu banget, tantangan saya belum sampai seperti itu. Memang kita wajib berjuang untuk anak-anak dan orang yang kita cintai. Kita sendiri orang tua yang wajib berjuang. Jangan membuat anak-anak kita sedih untuk urus kita di usia tua. Kita sendiri yang wajib mempersiapkan dari sekarang ya. Setuju banget ya teman-teman ya. Setuju. Oke, nah itu juga harus mindset yang harus ditanamkan di anak-anak muda ya. Karena berjuang itu justru dimulai dari masih muda. Jangan sampai udah tua baru kocar-kacir gitu ya, cari-cari bisnis apa yang mesti dijalanin gitu ya. Justru semakin muda semakin baik ya Elda ya. Jadi untuk kaum milenial nih betul. Sudah saatnya untuk fokus berarti ya membangun bisnisnya. Kalau untuk usaha sebenarnya menurut saya gini Bu Api, cari uang itu nggak selalu harus di prudensial. Ya, kita bisa dapetin uang dari mana aja sebenarnya. Mau dia usaha, mau dia karyawan. Tapi waktunya Bu Lavi, waktunya yang kita nggak bisa beli. Ya, betul. Kalau saya masih jalanin karyawan saya sampai sekarang, saya bisa melihat, yang pertama saya nggak mungkin bisa beli mobil. Yang kedua, adik saya nggak mungkin kuliah di Presiden University, apalagi mau ke Cina yang kecil, itu nggak mungkin Bu Lavi. Ya, paling berapa sih mentok-mentok 5 juta, gaji saya naiknya atau 10 juta deh paling gede, nggak cukup Bu Lavi. Ya, cuma ya itu yang paling bikin saya satu lagi ya, satu kunci emas itu ya, ketika saya bisa beli mobil itu nggak ada, ya setahun saya di Prudential saya bisa beli mobil sendiri. Ya, wow, luar biasa. Begitu saya bawa ke kantor itu mungkin waktu itu saya udah sempat cerita ya. Saya cerita yang saya di kantor itu, ingat gak Bu Lavi? Begitu saya mobil ke kantor rumah saya, ketemu sama bos saya. Ya, mereka cuma bilang apa? Waduh, Elda berhenti jadi simpenannya bos. Ya, karena nggak mungkin bagi mereka yang lihat saya nih,
cuma siapa sih? Dulu cuma staff marketing, promosi ya. Gajinya juga nggak lebih tinggi dari supervisor di sana. Supervisor di sana masih pakai motor. Masa sih saya setahun udah bisa beli mobil? Gitu loh Bu Lavi, yang membuat mereka tuh itu jadi pertanyaan tuh buat mereka nggak percaya, betul, mereka nggak percaya ini anak kerjanya apa nih, wah jangan-jangan jadi simpenannya si bos kali ini. Pasti ada aja ya yang punya pemikiran negatif ya, cuma kita nggak bisa kontrol ya pemikiran orang ya. Ya tapi jalan aja terus. Ya tapi kita kan memang nggak ngelakuin itu dan si bos juga tahu lah gitu ya. Saya juga nggak pernah macam-macam sama dia gitu. Memang saya sama dia teman baik. Tapi salah satu yang kebanggaan yang saya bisa dapat ketika saya sudah di Prudential itu adalah kesejajaran posisi Bu Lavi. Di mana saya ketemu sama bos itu bukan sebagai karyawan, bukan sebagai bawahan dia, tapi saya sebagai teman. Saya udah bisa sejajar posisinya sama dia. Bahkan saya bisa nawarin dia gitu loh. Pak, Bapak nggak mau ambil gitu ya? Nggak mau ambil nih produk bagus, bla 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 gitu ya. Ya, dan itu memang poin penting ya Elda ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita itu seperti partner atau konsultannya mereka. Jadi justru kita harus bisa advice ya. Jadi memposisikan diri itu penting. Jadi jangan sampai kita jadi agent yang seperti kita yang butuh banget gitu. Dan itu memang kita perlu nasabah, tapi how we present, bagaimana kita mempresentasikan diri kita dan Halo, Bu Lavi. Wah, internet kayaknya ya. Halo. Halo, Bu Lavi. Jelas nggak sih suaraku? Ya. Tadi keputus. Oke. Ya, jadi maksudnya adalah kita bagaimana kita memposisikan diri kita di depan nasabah itu penting sekali ya. Karena kita di situ berlaku sebagai konsultan, di mana kita harus bisa advice ya, berarti ya, ada ya. Iya, ketika saya nih apalagi berhadapan dengan orang yang lebih tua ya Bu Lavi ya, orang tuanya teman-teman saya. Nah, gimana tuh anak muda berhadapan sama yang lebih tua nih? Yang pertama, saran saya kalau mau berkunjung ke rumah orang tua adalah harus bawa buah tangan Bu Lavi. Oh, oke. Ya. Orang tua itu paling senang dibawain sesuatu ya. Mereka akan langsung berubah jadi ramah tiba-tiba. Iya. Ketika kita bawain sesuatu gitu ya. Kelihatan tuh dari mukanya langsung lebih terbuka gitu ya. Pasti gitu. Aduh, serempet gitu ya. Nah, itu kita udah menang 1 poin Bu Lavi ya. Kita udah ngambil hati dia dulu nih gitu. Yang kedua, kalau ngadepin orang tua itu lebih banyak ngedengerin sih, jangan ngebantah. Gitu. Jangan kita kayak sok tahu gitu, dasar masih muda aja udah sok tahu gitu. Kita lebih dengerin dia. Tapi kita juga harus bisa ambil posisi yang tadi Bu Lavi bilang, sejajarin posisi kita sebagai partner gitu ya. Jadi kita sebagai konsultan kita kasih dia advice, masukan. Oh, gini sih tante, baiknya. Ini maksudnya gini. Jelasin ke dia. Rata-rata orang tua itu kalau melihat kita jelasinnya dengan baik, menyenangkan, dan jelas ya, maksudnya nggak usah yang simple lah, gak usah yang ribet-ribet gitu ya. Mereka akan, langsung, oke, boleh nih gitu. Iya. Di situ juga banyak teknik yang bisa kita pelajari di kantor ya, dari leader-leader, dari teman-teman ya. Jadi memang di sini juga banyak ilmunya ya. Dari ilmu komunikasi, jam terbang ya Bu Lavi, jam terbang juga, harus latihan banyak ya. Mungkin kalau awal-awal ada kesalahan itu wajar ya, mungkin ya. Tapi dari situ kita bisa improve ya. Ya, dan kita juga harus bisa bikin orang percaya sama kita. Nah, ketika orang udah percaya sama kita, kayak belakangan ini kan saya kadang-kadang cuma ngomong kayak, lu belum, ya orang-orang rata-rata sudah tahu saya di Prudential ya Bu Lavi ya. Iya. Branded saya tuh udah jalan lah ibarat kata gitu. Jadi begitu ketemu sama teman, kalau saya lagi iseng gitu ya, ngobrol, lu nggak mau ambil lo asuransi gitu. Kalau yang saya udah tahu nih, ini orangnya belum ambil gitu ya. Langsung saya tembak aja gitu. Lu belum mau ambil lo asuransi, gila, nekat banget sih lo, orang paling kaya ya gitu. Saya suka gitu kalau sama temen ya, ngeledekin dia gitu. Orang paling kaya ya lu ya, nanti kalau emang amit-amit kenapa-napa sakit ya siapin rumah, mobil semua lu jual aja gitu.
Kadang suka Heeh. nakut-nakutin Kalau gitu. sama temen bercandaan aja gitu ya. Tapi maksudnya ya. bercandaan itu, ya. Iya, Kadang iya. juga ya lebih bukain juga dana pendidikan Bu Lavi, saya lupa tuh tadi. Dana Dana pendidikan. pendidikan. Iya. Iya, yang tadi saya bilang kebanyakan kan orang tua, apalagi zaman orang tuanya kita itu mereka belum aware tentang dana pendidikan. Jadi mereka cuma punya anak, kerja, sekolahin, tapi mereka nggak ngeh bahwa oh ternyata nih anak punya impian ya, nih anak pengen kuliah di mana, jadi apa gitu. Kadang mereka Iya. nggak terlalu merhatiin ke sana, cuma ya lewatin hari aja gitu ya, ngalir gitu. Nah, tapi begitu anak itu mau kuliah, mereka baru kelimpungan tuh Belavi. Wah, ternyata mahal ya kuliah ya, ternyata harus siapin dananya besar gitu. Sudah dipersiapkan itu ya. Akhirnya mereka mungkin harus jual aset, jual ya apalah investasi dia apa segala macam untuk kuliahin si anak. Sedangkan kalau kita sudah prepare dari dia masih bayi gitu ya. Waktu itu teman saya ada di UPH, papa mamanya sudah ambilin prudensial dari dia bayi ceritanya waktu itu ya. Waktu dia kuliah di UPH itu uang yang disediain untuk dia kuliah itu sudah ada 1,7 miliar. Itu ready untuk sampai di S3 ceritanya gitu. Oh, iya. Jadi udah nggak pusing kelabakan lagi tuh ya. Ya, karena memang ya mungkin dia setorannya gede kali ya preminya ya. Jadi dari dia bayi sampai dia kuliah ini begitu dia cairin uangnya kurang lebih ada 1,7 miliar lah. Gitu dia. Cuman kan kalau besar kecil itu kan dibalik lagi ke kemampuan masing-masing ya. Iyalah. Kan sudah dimulai lah gitu ya. Minimal buat DP-nya lah Bu Lavi. Iya, sudah dimulai dari anak-anak masih kecil. Mungkin kalau angkatannya Elda kan mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang nikah masih pada punya bayi gitu ya, kayak mereka gitu kan masih punya bayi. Jadi udah bisa dipersiapkan dari sekarang. Yang penting memulainya itu ya. Jadi dari dana pendidikan ya. Jadi kalau teman-teman saya yang baru ngelahirin itu saya langsung tembak Bu Lavi, anak lo nanti gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Mulainya dari kira-kira cita-citanya kamu, anak kamu tuh mau kuliah apa? Pasti orang tua punya impian dong. Oh, anak gua harus jadi dokter, anak gua harus jadi arsitek, anak gua mesti kuliah ini. Wah kayaknya gue seneng nih kalau anak gue jadi gini misalnya gitu. Iya. Orang tua juga punya mimpi ya. Ambilin kalau saya tuh suka pakai financial calculator Bu Lavi. Iya. Langsung dihitungin ya di depan future value berarti ya. Future value ya. Misal anak lu mau kuliah di mana nih kira-kira, jadi apa nih gitu ya. UPH dong gitu ya. Tahu nggak UPH itu sekarang kalau masuk berapa? Saya buka websitenya, saya kasih lihat, oh nih loh ya, misalnya jadi ya biasalah ekonomi misalnya kayak gitu ya, akuntansi gitu, itu kurang lebih misalnya bisa 150 juta sekarang, atau 200 juta sekarang, dari masuk sampai lulus ya Bu Lavi ya. Iya. Anak kamu berarti 18 tahun kemudian atau 17 tahun kemudian, nilainya berapa? 200 juta itu akan jadi berapa? Biasanya rata-rata mereka kaget. Gitu. Hah, segede gitu ya? Gitu. Karena mereka nggak pernah ngitung kan, kalau nggak diinfoin ya sama Elda gitu ya. Hitung inflasinya kan gitu loh. Zamannya saya waktu masuk UPH, uang pangkal itu cuma 27 juta. Itu juga saya grade A, ibarat kata yang paling rendah, yang paling murah. Waktu itu karena saya dapat kayak beasiswa dari sekolah lah gitu. Zaman sekarang mungkin bisa 60 juta atau 70 juta uang pangkalnya. Zamannya mereka minimal siapin lah untuk DP-nya lah minimal gitu. Kalau emang nggak sanggup gitu ya sampai seluruhnya gitu, DP-nya lah gitu. DP-nya dulu ya. Sisanya kan semesterannya dia bisa cicil gitu. Ya, nah untuk ini ada pertanyaan dari Pak Joni, kalau produk yang Elda tawarkan untuk persiapan biaya kuliah anak yang baru lahir nih, temannya Elda, itu apa yang dikasih itu Elda, kalau boleh info? Kalau dulu saya tawarnya ProEdu, Bu Lavi. Iya. ProEdu ya, cuma kalau sekarang kan ProEdu udah nggak ada. Jadi biasanya tergantung nih, si orang tuanya udah ada kesehatan apa belum. Kalau misalnya anaknya itu belum ada proteksi kesehatan, saya tetap tawarin proteksi kesehatan.
Cuma investasinya saya gedein gitu. Memang pasti nggak akan sepenuh Pruedu. Kalau Pruedu kan emang khusus buat pendidikan, itu lumayan sih emang. Nasabah saya ngambil Pruedu, saya lihat sekarang duitnya lumayan loh. Bagus sih. Itu emang udah nggak bisa dipilih lagi gitu maksudnya. Kalau di Pruvos belum ada kan? Di Nggak Pruvos ada ya, udah oke loh ya. Untuk investasinya itu oke Bu Lavi. Saya cukup kaget juga waktu pas nasabah saya ngambil Pruedu itu baru 2 tahun atau 3 tahun gitu. Duitnya ternyata lumayan juga, sampai lumayan ya ternyata Pruedu bagus juga nih gitu. Emang khusus buat pendidikan gitu ya. Tapi karena sekarang ini nggak ada, jadi saya lihat lagi gitu. Kalau emang misalnya dia mau ada kesehatannya, saya kasih kesehatan, tapi mungkin preminya agak mahal. Kalau emang dia nggak mau ada kesehatannya, ya berarti paling PGB, jadi asuransi jiwa. Terus parent payer, biasanya saya pasti kasih parent payer, karena kan buat jaga kan, kalau sampai kenapa-napa si orang tua, si anak itu polisnya tetap ada investasi, tetap jalan gitu untuk uang kuliahnya, sama investasi, biasanya sih itu. Kalau mau yang terjangkau ya Bu Wilsa gitu. Iya. Oh, oke. Ya, itu ya, jadi ya produk-produknya yang bisa dikemas gitu ya buat pasangan-pasangan muda yang sudah punya anak masih kecil, masih baby ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Elda, ini pertanyaan terakhir nih ya. Tadi kan sudah diberikan tips ya, apa aja sih yang bisa disuguhkan gitu ya untuk nasabah-nasabah yang tergolong masih milenial ataupun untuk orang tua mereka ya gitu. Nah, terus kalau untuk pendekatan seperti rekrut anak-anak muda itu gimana tuh Elda? Ada nggak sih tips yang Elda sudah jalankan dan berhasil gitu? Paling enak tuh deketin tuh dari apa kalau anak-anak muda gitu ya, milenial? Untuk ngerekrut ya, Bu Lavi ya? Kalau ngerekrut ya balik lagi, saya tadi bilang kan, semua jalan untuk mencari uang itu gak ada yang salah. Gak ada yang bilang juga bahwa harus diprudensial untuk menjadi kaya gitu. Bisa kok karyawan kaya, tapi berapa banyak? Terus waktunya berapa lama? Sedangkan kalau usaha punya modal gak? Modalnya kumpulinnya berapa lama? Begitu mulai usahanya, apakah dijamin bisa berhasil? Terkadang kan kebanyakan kan nggak segampang itu ya Bu Lavi, apalagi kayak sekarang. Dulu sebelum COVID ini merebak, yang paling booming apa? Kafe ya, kopi ini, kopi itu ya. Semua pada buka gerai kopi ya, gerai kafe-kafe begitu buat nongkrong. Modalnya nggak mahal Bu Lavi, itu kurang lebih ya 50-100 juta untuk beli mereknya bisa di luar tempat ya. Cuma untuk sekarang ini amit-amit nih kayak begini kejadiannya, mereka masih bisa jalan nggak? Enggak sih. Ya, keganggu banget itu, mereka drop restoran apa segala macam, bahkan yang kayak bengkel apa segala macam semuanya drop. Iya, memang yang berbau lifestyle sih sekarang memang drop banget ya. Semua drop. Nah, tapi balik lagi ya, itu kan waktu itu kan belum ada lah kejadian seperti ini ya. Saya cuma selalu bilang begitu. Kita mau punya uang banyak dong, kalau anak muda pasti impiannya gitu. Mau bisa jalan-jalan, mau bisa happy-happy, mau bisa punya kehidupan yang enak gitu ya, punya mobil, punya rumah, punya gaya ya, yang keren gitu. Kalau anak muda kan gitu. Tapi mau berapa lama baru bisa dicapai? Apa planningnya kamu? Gitu. Biasanya saya tanya, planningnya kamu apa? Kalau yang karyawan saya tanya, gajinya apa? Gajinya berapa kurang lebih gitu ya. Kalau dihitung-hitung untuk kamu invest, untuk kamu tabung, buat bisa beli rumah aja itu berapa tahun baru bisa beli? Beli mobil berapa tahun baru bisa beli? Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, biasanya sih saya nggak langsung kayak ngejelekin pekerjaan orang atau ngejelekin usaha orang, enggak. Saya cuma bilang, juga kan dulu sampingan dulu, sampingan dulu, coba bangun jembatannya dulu, lihat di sini ya, ketika udah jalan
baru dilihat nih gimana perbandingan income-nya ya. Iya. Setiap ada closing income-nya naik loh, setiap ada nasabah nambah income-nya naik loh gitu. Nggak hitungan bulan, nggak hitungan tahun, hitungan hari. Bener nggak? Hari ini kita prospek closing, besok prospek closing, besok closing, itu nambah terus setiap hari. Nambah, iya benar. Kalau kamu kerja naik gaji berapa lama? Setahun? Iya, setahun sekali. Tahun. Belum tentu. Paling berapa persen? Iya. Yang sekarang sih udah otomatis nggak akan ada kenaikan mungkin ya kalau zaman wabah seperti ini ya. Boro-boro kenaikan Bu Lavi, adanya dipotong. Layoff ya, dipotong, iya. Teman saya ada yang dipotong 50% gajinya. Ada yang ibarat kata masuk baru digaji. Kalau dia diliburin dia nggak digaji. Iya. Jadi sedangkan kita di sini kalau dibilang asuransi kan nggak pasti income-nya. Kata siapa? Kita udah pasti fix 2 tahun loh. Iya. Itu malah lebih pasti dengan ya. pandemik kayak sekarang kita walaupun nggak prospek orang kita masih dapat komisi loh Bu Lavi. Benar. Ya? Itu juga kita yang tetap bisa dapat income gitu ya walaupun kita cuma di rumah aja gitu ya nggak kemana-mana nggak ngapa-ngapain misalnya gitu sampai segitunya kita tetap dapat income loh. Dapat gitu. Ya itu yang harus kita syukuri banget ya buat para agent dan leader di sini ya. Kita sudah merasakan mungkin ya bahwa alhamdulillah banget nih, puji syukur ya, dimana orang-orang pada kehilangan income, kalau kita stabil bisa dibilang ya, gitu. Betul. Jadi puji syukur banget, bukannya gimana, cuman memang kenyataannya seperti itu ya di luar sana ya. Iya, dan Prudential kan berapa tahun ini kan, maksudnya setahun ini kan ini banget ya Bu Lavi, maksudnya banyak banget gitu, banyak banget bonusnya deh gitu ya. Bonus ya. Itu saya sempat cerita juga ke calon tim saya, jadi maksudnya orang yang saya deketin lah gitu ya, anak muda juga. Saya cerita, gini loh, kita dapat bonus begini, kita dapat bonus. Dia yang sampai wah enak ya gitu ya. Bagi dia udah dapat komisi, dapat bonus lagi gitu. Dan bonusnya besar, gak kecil kan gitu. Iya. Itu cukup menarik sih Bu Lavi gitu. Iya, memang menarik nih dari kompensasi sih memang sudah terbukti nih ya. Bisa ngebalap pertama, kedua lebih stabil ya, lebih pasti juga ya gitu. Jadi memang untuk leader udah merasakan lah gitu ya. Iya, saya cuma bilang sama agent yang saya rekrut begitu gitu. Kamu kerja keras deh, misalnya kerja keras 10 bulan, lalu 2 bulannya kamu bisa liburan. Kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa santai-santai kalau emang capek gitu ya. Kalau emang jenuh ibarat kata prospek mulu nih capek gitu. Ya udah kerja keras dulu 10 bulan, setelah ada hasilnya kamu liburan deh, jalan-jalan kayak makan kayak apa kayak gitu. Ya, dan itu dia time flexibility-nya ya, fleksibilitas waktunya ya di sini ya. Pasti Bu Lavi. Dulu saya kalau tiap kali pagi bangun rasanya mau nangis. Karena saya paling nggak bisa bangun pagi. Terus ya. Bayangin jam 4 pagi Bu Lavi. Saya udah masih pergi ke pasar. Iya. Oke. Nah, ini nih ada mungkin kita mulai buka untuk pertanyaan nih. Kebetulan ada yang sudah menulis pertanyaan. Sebenarnya nanti kalau ada yang mau tanya, boleh sih langsung dibuka aja. Nah, ini aku dahulukan juga yang sudah tulis di grup chatnya ya. Nah, pertama, ini dari Ibu Nadine, dia tanya komposisinya seperti apa sih antara premi berkala dan saver gitu. Kalau mungkin balik lagi ke pendidikan tadi ya Bu Nadine ya maksudnya ya. Boleh dibuka aja sih Mbak Cicin mungkin di unmute gitu. Ya, jadi ini maksudnya ke produk pendidikan ya. Antara premi dan saver komposisinya seperti apa? Ya, oke. Tadi kan ada pertanyaan, ini kan pertanyaannya untuk semua orang ya tadi ya, Lavi. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Uta ya mengenai asuransi pendidikan. Karena memang beberapa hari yang lalu begitu Pak Uta tanya sama saya bilang memang nggak ada asuransi pendidikan di Prudential yang dimana SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, kuliah keluar tuh kita tidak ada produknya. Tapi bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi gimana caranya? Nah, memang harus banyak latihan, bikin ilustrasi supaya kita juga jelasinnya gampang. Ya kan, dimana komposisi sebagai savernya yang diatur atau misalnya top up-nya gitu ya. Benar ya Elda ya? Benar, Nah, jadi Elda
masih nggak paham atau mungkin mau tanya nih dari Elda, karena saya udah pernah bilang mengenai asuransi pendidikan khusus prudensial itu tidak ada, tapi bisa nggak sih kita bikin asuransi pendidikan yang seperti tadi Elda udah sempat kasih info ke nasabah. Nah itu kan sebenarnya memang komposisi antara premi berkala sama saver. Jadi Elda boleh tolong jelasin juga buat pertanyaannya Pak Uta ya Elda ya. Oke Bu Nadine. Jadi gini Pak Uta, kalau untuk kayak asuransi pendidikan biasanya saya bikin 50%. Jadi untuk premi berkalanya 50%, terus kemudian savernya 50%. Kalau emang misalnya ternyata parent payer misalnya murah atau jiwanya bisa nggak terlalu besar, itu saya bisa sampai 60-40. Jadi 40%-nya kesehatan atau yaitu tadi ya parent payer manfaat, 60%-nya itu pendidikan. Intinya kalau pendidikan itu pasti investasinya lebih besar yang harus kita utamakan. Yang kedua, kalau emang misalnya mau dibikin seperti yang tadi Bu Nadine bilang, SMP ditarik, SMA ditarik, atau SD ditarik, itu bisa Pak Uta. Jadi bikin yang namanya penarikan. Nanti kelihatan tuh di ilustrasi kurang lebih berapa sih duit sisanya dan perkembangannya. Gitu. Nanti mungkin untuk teknisnya bisa nanya sama Bu Nadine ya. Elda, sorry aku potong sebentar aja. Boleh nggak di-share di share screen pakai tulis-tulis whiteboard? Elda bisa? Aku pakai tab sih Bu Lavi. Bu Nadine. Pakai tabnya ada pen nggak? Pakai tab, pakai itu, pakai laptop. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa Elda. Iya, jadi 50%, 50% untuk premi berkala sama investasinya. Cuma kalau emang mau lebih besar boleh ya tadi ya. Sama nanti dibikin itu penarikan. Jadi misalnya di tahun ke-6 pas SD. Pak Uta boleh ditampilin dulu nggak? Mukanya Pak Uta di videonya di on dulu Pak Uta, ini lagi dijawab pertanyaannya sama Elda ya. Pak Uta videonya boleh di on ya. Ini lagi dijawab sama Elta biar lebih paham. Apa yang ditanya lagi dijawab nih soalnya. Oke, silakan. Iya, jadi itu Bu Nadine bikin penarikan. Jadi misalnya kalau misal kita nggak ada penarikan kan kelihatan tuh store. Nanti duitnya setiap tahun berapa kebentuknya gitu ya. Nah terus udah gitu kalau misalnya kita bikin penarikan di tahun ke-6, misalnya si anak itu masuk SD. Nah, mau ditarik berapa nih? Kita tanya sama itu, kira-kira masuk SD itu butuh berapa sih? 5 juta misalnya, buat uang pangkalnya. Ya udah, berarti di situ bikin penarikan 5 juta. Nanti pas di SMP, mau narik lagi buat uang pangkalnya berapa? Misalnya 10 juta, ya udah tarik lagi 10 juta. Nah, SMA mau tarik berapa buat DP-nya? Tarik lagi gitu 10 juta atau 20 juta misalnya. Nanti kelihatan tuh duit yang terbentuk di sisanya kan pasti yang berkurang. Nah, begitu berkurang itu udah ada sisa berapa, cukup enggak? Kalau nggak cukup nanti berarti tambahin lagi preminya kayak gitu. Mungkin boleh Elda sharing nggak yang Elda udah pernah dengan sistem penarikan? Ada nggak Elda? Aku sih nggak bikin di ini ya. Waktu itu kalau rata-rata sih kalau aku nggak pernah jual yang penarikan begitu Bu Nadine. Penarikan itu aku cuma bikin di PIA waktu itu pernah. Tapi kalau untuk yang kayak Pro Edu atau yang ini biasanya aku langsung tembaknya untuk kuliah gitu. Jadi aku emang langsung bikin jangka panjang. Ya, betul. Supaya nggak repot Bu Nadine. Kalau emang misalnya kita bikinnya dikit-dikit tarik, nanti dia juga lihat perkembangan duitnya kecil banget ya, karena kan kalau baru 6 tahun sebenarnya belum seberapa gitu. SMP atau SMA juga belum seberapa gitu kadang. Jadi aku lebih fokusnya bilang gini, kalau kayak SD, SMP, SMA, saya yakin kamu pasti bisa gitu. Pasti masih sanggup lah gitu ya untuk nyisihin gitu. Tapi kalau yang berat itu pasti kuliahnya gitu. Apalagi kalau anaknya misalnya mau kuliah di luar negeri gitu ya. Nah itu makanya saya selalu anjurinnya untuk jangka panjang. Nanti aja buat anak kamu kuliah ini sekian loh gitu.
Kalau Iya. emang nanti pas kuliah ternyata kamu ada rezeki lagi nggak usah kepake, ya udah ini mah anggap aja buat tabungan anak kamu, nanti dia mau buka usaha kek, jadi modal, atau mau buat dia beli rumah kek, atau mau dia nanti pas nikah kek gitu ya. Jadi saya selalu bilangnya begitu Bu Nadine, nggak buat jangka pendek ya. Kalau ini lebih baik arahin jangka panjang gitu. Ya, jadi kalau boleh aku ulang, jadi tujuannya itu lebih untuk ke dana kuliah Iya. ya Elda ya. Dana kuliah Bu, betul. Dana kuliah itu berarti kira-kira prospeknya Elda selama ini anaknya umur berapa? Biasanya sih saya kalau teman yang baru lahir langsung saya tembak Pak Utah. Oh, dari baru lahir ya, misalnya bukan balita gitu, bukan ya? Balita juga ada. Bisa Kalau juga emang sih. misalnya saya baru ketemu nih sama dia, ternyata anaknya udah balita, ya nggak apa-apa, saya tembak lagi nih buat kamu, anak kamu nanti kuliah. Anak kamu udah 5 tahun misalnya, berarti kamu cuma punya waktu 12 tahun, lebih singkat loh, gitu. Jadi yang di sisi ini harus lebih besar dibanding kamu mulai waktu dari bayi, gitu. Berarti 12 tahun tuh bisa diambil ya, Elda ya? Bisa dong, Pak Uta. Oh, siap. Iya. Nah, sorry ini ada pertanyaan menyangkut, masih berhubungan dengan pertanyaan yang ini. Itu isinya tuh produknya apa tadi? Jiwa aja. Kan 50-50 antara komposisinya. Tapi produknya sendiri apa yang diberikan jiwa dan sama parent payer. Parent payer. Itu tadi pertanyaannya Pak Andi sama Mbak Lina ya. Iya, gitu. Kalau bisa ngasih, maksudnya kalau gini loh, kalau buat pendidikan mah ibarat kata kita mah nggak nyari komisi Bu Lavi. Karena kan ini kan tujuannya memang untuk investasinya dia. Memang kan kita juga nggak ada ya produk pendidikan murni itu nggak ada, gitu. PIA pun, maksudnya PIA itu juga kan masih saham ya, masih naik turun. Sebenarnya nggak fix juga, nggak pasti. Cuma ya daripada PIA kita mendingan jual PGB dong, bener gak gitu. Iya. Nah, tapi ya kita mesti berkorbannya apa ya, jangan gede-gede premi berkalanya, kasihan nanti si nasabahnya gitu. Kalau bisa cuma 30%, 40% ya nggak apa-apa gitu. Sisanya lariin ke investasi atau plus saver ya. Jadi investasinya mereka memang bagus gitu. Iya. Dan memang tanaman sama mereka harus jangka panjang. Iya. Kayak sekarang nih mungkin bagus loh ya masuk ya, karena kan harga saham lagi pada turun ya. Iya betul. Jadi nilai unit kita ya lagi turun, bagus banget nih yang masih punya anak-anak kecil-kecil. Ya dari kita sendiri mungkin, lalu nasabah juga bisa nih masuk nih. Betul, karena ibarat kata ya kalau saya suka ngomong simpelnya kayak kamu lagi beli emas dalam harga murah gitu. Iya. Jadi orang lebih nangkep kalau emas ya, kadang gitu. Ini emasnya lagi murah nih, kamu beli nanti begitu kamu 10 tahun atau 15 tahun lagi anak kamu mau kuliah, emas itu dijual. Ya kalau dulu mama saya beli emas cuma 65.000 per gram gitu ya. Begitu dijual sekarang 500.000, 800.000 kayak gitu. Itu kan signifikan sekali gitu. Nah, sama unit link itu juga begitu, kurang lebih. Tapi harus jangka panjang. Harus jangka panjang, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hadirin ya. Pak Hadirin mungkin bisa langsung aja Pak Hadirin. Ada Pak Hadirin? Sudah di unmute mungkin Pak Hadirin, tapi hilang Pak Hadirinnya ya? Ada pertanyaan di chat room-nya sih. Pertanyaannya aku bacakan aja deh. Ini katanya Elda kan banyak juga nasabah yang nasabah PPH ya? Iya. Biasanya bagaimana cara termudahnya untuk menawarkannya gitu? Atau untuk PPH? Kalau PPH kan saya mah pengalamannya karena saya sering masuk rumah sakit. Gitu. Saya menjual jual diri saya, Bu Lavi. Anak muda bisa sakit loh gitu. Saya pernah kena DBD, saya pernah kena tipes, saya pernah kecelakaan waktu itu di jambret dari motor, kepala saya sampai dijahit di sini ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang enggak, maksudnya apa ya, enggak inilah gitu. Maksudnya bisa terjadi sama kita semua walaupun masih muda.
Apalagi Iya. kalau udah tua, udah senior, resikonya pasti lebih tinggi gitu ya. Waktu itu Iya. saya pernah punya ada satu nasabah yang cukup unik. Iya. Jadi dia Iya. itu anak muda waktu itu, Iya. sehat, badannya bugar karena sering fitness gitu ya. Waktu saya tawarin ini kebetulan suaminya sepupu ya. Iya. Jadi saya tawarin dia tentang kesehatan gitu ya, produk asuransi kesehatan, kartu rumah sakit. Terus dia cuma ngomong begini, "Elda, ya ampun, Koko mah nggak bakal pakai itu kartu kamu," dia bilang. Dia toko herbal, ya toko jual obat-obatan herbal. Jadi dia bilang, "Sakit saya biasa minum obat herbal, ya. Badan sehat, fitness, mau apa sih, sakit apa? Nggak mungkin sakit saya." Wow, sombong gitu ya Bu Lavi ya. Nggak mungkin sakit, dia bilang gitu ya. Nggak bakal kepake itu kartu kamu, dia bilang gitu. Bu Lavi tahu nggak apa yang terjadi? Dia nyebrang jalan ditabrak motor sampai mental berapa meter. Itu patah tulang rusuk, patah tangan, geger otak. Oh. Untungnya diambil sih sama saya gitu. Jadi diambil karena saudara gitu ya. Dan emang kebetulan dia juga waktu itu duitnya banyak. Jadi dia ya udahlah ambil aja lah gitu ya. Mungkin dia kasihan kali gitu ibaratnya begitu ya, atau ya oke juga lah buat jaga-jaga mungkin gitu. Tapi dengan sombongnya dia bilang nggak bakal dia pakai, dia bilang gitu. Tapi ternyata nggak lama dia pakai. Pakai lah. Dia pakai. Dan setelah itu dipakai-pakai terus sama dia gitu ya. Ada lagi lah maksudnya sakit apa gitu, ternyata sakit juga gitu ya. Dari situ dia baru bersyukur gitu, baru bilang sama saya, "Aduh Elda makasih ya, untung waktu itu kamu maksa juga," maksudnya bukan maksa gimana, maksudnya open pikiran saya, bener-bener bukain gitu loh, maksudnya harus ambil gitu. Jadi ternyata kepake juga, kalau enggak ya sekali masuk rumah sakit jual satu motor ya, jual satu apa gitu ya, pokoknya dia bilang lumayan banget gitu biayanya. Jadi ya sebenarnya itu nggak apa ya, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin terjadi kan resiko itu dalam hidup kita walaupun kita masih muda. Jadi itu yang paling gampang sih dikasih contoh gitu. Saya aja yang masih muda sakit. Kalau emang kamu bisa sehat-sehat ya berarti bagus. Anggap aja buat jaga-jaga. Kan bawa jas hujan di motor bukan berarti harapin hujan. Atau pintu digembok bukan berarti takut karena ada maling kan, tapi kita jaga-jaga kan gitu. Iya betul. Oke. Nah itu penting banget ya berarti ya, walaupun awalnya merasa perkasa gitu ya, nggak pernah sakit gitu ya, tapi bukan berarti tidak butuh yang namanya kartu kesehatan ya. Betul gitu. Ya kitanya masih pede sih Bu Lavi jualinnya bahwa ini penting gitu, ini penting banget gitu. Emang ada yang ngejamin ya kamu nggak bisa sakit gitu. Kalau emang bisa ada yang jamin nggak apa-apa gitu. Atau kalau emang dia berasa cukup dari kantor atau apa, ya udah nggak usah dipaksa gitu. Kita bukain yang lain. Tapi rata-rata sih mereka semuanya aku jelasin begitu mereka buka gitu. Buka ya. Karena satu lagi dari kantor itu kan ya kayak sekarang buktinya banyak yang di layoff ya, otomatis fasilitas asuransi dari kantor juga hilang lah ya. Jadi makanya penting banget untuk punya second insurance ya, yaitu asuransi swasta lah gitu ya. Banyak kebantu karena ada BPJS Bu Lavi. Begitu ada BPJS kan perusahaan banyak yang copot ya Bu Lavi ya. Tadinya kan perusahaan banyak yang kasih karyawan itu asuransi swasta. Nah begitu ada BPJS rata-rata perusahaan itu copot. Jadi asuransi swastanya mereka hilangin, mereka ganti BPJS. Karena kan lebih murah kan biayanya dan diwajibkan dari pemerintah. Nah rata-rata karyawan tuh nggak mau dan mereka tuh berasa nggak aman, terus jadi waduh antri-antri gitu ya, susah lagi pengobatan, masih ke puskesmas dulu apa rujukan segala macam, obatnya generik. Nah jadinya itu bisa jadi poin kita bahwa emang penting loh untuk punya asuransi swasta sendiri gitu. Itu untuk ngamanin kamu. Ya oke lah rawat jalannya kalau mau pakai BPJS boleh. Tapi kalau misalnya ada urgent kan bisa langsung pakai asuransi kita gitu. Iya. Ya, setuju banget tuh Elda. Nah, teman-teman karena sudah jam 11.50 mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Elda yang berhubungan dengan milenial? Mungkin langsung tunjuk tangan aja. Satu pertanyaan lagi, ada?
Pak Andi Pak ya? Andi. Oke, ya. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Andi. Silakan Pak Ya, Andi. Ya, terima kasih Bu Lavi. Enggak, pertanyaannya basic banget kok buat Elda. Saya cuma pengen tahu waktu Elda mulai bisnis prudensial ini umur berapa ya? Halo? Andi. 2011 itu saya umur berapa ya? 25. Halo? Cakep banget itu umur 25 ya, enak bener. Kasih ya, kasih ya. Iya, 25. 2011 itu 9 tahun yang lalu. Iya, 25 benar, 25. Iya. Oke. Ya, udah itu aja sih sebenarnya. Udah, Pak Andi, itu aja. Ya. Ya, oke. Teman-teman, mungkin untuk talk show kali ini saya tutup ya, teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.50. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih banyak Elda ya, tadi menginspirasi banget ya. Thank you ya teman-teman ya. udah mau dengerin sharing saya. Terima kasih banyak. Elda. Ya, belajar. Lavi, thank you Lavi. Ya, sama-sama. Thank you Mbak Elda, thank you Mbak Lavi. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Elda, terima kasih Lavi. Makasih Mbak Lavi. Sampai ketemu Mbak Elda lagi. menginspirasi sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lavi. Pagi. Thank you, Mbak Elda. Thank you. Lavi, makasih. Lavi, makasih. Terima kasih Bu Maden. Keren, Elda. Banyak menginspirasi orang nih. Menginspirasi orang. Simpel banget Keren loh, banget, seorang keren banget. ya. Sederhana tapi luar biasa. Tanggung jawab. Jadi teman-teman di Prudential itu hasilnya itu luar biasa loh. Jangan dianggap enteng nih buat agent-agent baru. Intinya nih Elda jelas-jelas menyekolahkan adik-adiknya ya, luar biasa. Thank you ya Elda. Thank you Bu Nadine. Thank you teman-teman.